Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Pak Sur berharap semua sehat, gembira, dan penuh semangat. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan matematika, yaitu masih temanya tentang pecahan. Beberapa materi yang sudah disampaikan, kita sudah belajar tentang pecahan yang senilai dan menyederhanakan pecahan. Beberapa yang perlu anak-anak pahami. Satu, bahwa semua bilangan asli dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Yang kedua, pecahan itu nilainya akan sama, tidak berubah nilainya kalau pembilang dan penyebutnya itu dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, untuk menyederhanakan bilangan itu artinya membuat bilangan itu paling kecil atau paling sederhana, sehingga pembilang dan penyebutnya itu tidak bisa dibagi lagi kecuali dibagi dengan bilangan satu atau bilangan itu sendiri. Itu menyederhanakan bilangan. Maka untuk mengingat kembali, menyederhanakan bilangan itu dibuat lebih kecil bilangannya tapi nilainya tetap sama. Caranya bagaimana kemarin? Yaitu pembilang dan penyebutnya itu dibagi dengan bilangan yang sama. Kalau pembilangnya dibagi 4, maka penyebutnya juga dibagi 4. Kalau pembilangnya dibagi 5, maka penyebutnya juga dibagi 5. Maka nilainya tidak berubah. Yang berubah adalah angkanya atau lambangnya. Baik, pagi hari ini kita akan melanjutkan dengan satu pembahasan, yaitu membandingkan dan mengurutkan pecahan. Ya, membandingkan dan mengurutkan pecahan. Yang pertama, membandingkan pecahan. Pembanding, kalau kita mengatakan pembanding berarti bilangan satu dibandingkan dengan yang lain. Kita membandingkan kalau tidak ada bilangan yang lain, maka itu namanya tidak membandingkan. Membandingkan itu harus ada yang lain. Maka tanda yang kita pakai adalah kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Nah, ini dibaca kurang dari, atau bisa dibaca diungkapkan lebih kecil. Sedangkan tandanya yang seperti ini dibaca lebih dari atau lebih besar. Sedangkan tanda ini saya kira anak-anak sudah biasa dibaca sama dengan. Baik, sekarang yang pertama kita akan bicarakan membandingkan. Nah, cara membandingkan kedua pecahan. Sekarang yang penyebutnya sama. Nah, yang penyebutnya sama. Penyebut itu adalah bilangan yang di bawah, ya. Ini namanya penyebut, sedangkan bilangan yang di atas ini namanya pembilang. Contoh, kita akan membandingkan bilangan 3/6 dengan 9/6. Ya, bilangan ini adalah penyebutnya sama, yaitu 6. Nah, kita tinggal melihat pembilangnya. Ini 3, ini 9. Nah, untuk mempermudah, pembilang itu kan yang dibagi, sedangkan penyebut itu yang digunakan untuk membagi. Umpamakan saja, kue 3 dibagi dengan 6 orang, dengan jumlah kuenya 9 dibagi orang 6, maka yang lebih banyak yang mana? Iya, tentu saja yang kue 9 dibagi orang 6. Ya, ini masih tiap orang dapat satu-satu lebih. Tapi kalau 3 dibagi orang 6, maka ini cuma mendapat separuh. Nah, kalau penyebutnya sama, kita tinggal melihat pembilangnya. Kalau pembilangnya lebih kecil, itu berarti nilainya lebih kecil. Sehingga 3/6 dengan 9/6 itu di tanda pembandingnya adalah kurang dari atau lebih kecil dari. Ya, 3/6 kurang lebih kecil dari 9/6. Baik, dari sini bisa kita tarik kesimpulan. Kalau suatu pecahan itu
penyebutnya sama, ya ini seperti ini 6, 6. Pembilangnya tidak sama, maka yang pembilangnya kecil itu nilainya lebih kecil. Ya, jadi kalau penyebutnya sama. Tetapi kalau yang sama itu pembilangnya, ya ini 4, ini 4. Lalu penyebutnya ini 7, 5. Nah, kita umpamakan kuenya 4 dibagi orang 7 dengan kue 4 dibagi orang 5. Banyak mana? Ya bagiannya banyak yang kue 4 dibagi orang 5. Maka dapat kita simpulkan kalau pembilangnya sama, penyebutnya tidak sama, bilangan pecahan yang penyebutnya lebih kecil itu nilainya justru lebih besar. Tetapi kalau penyebutnya sama, pembilangnya tidak sama, makin kecil pembilangnya, maka nilainya lebih kecil. Begitu, anak-anak ya? Baik. Berikutnya kita akan membahas mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan maksudnya nilainya bisa urutan dari nilainya yang besar ke nilai yang semakin kecil, atau mengurutkan pecahan dari yang nilainya terkecil ke urutan yang terbesar. Baik, tadi dari sebelum saya lanjutkan mengurutkan pecahan ini, tadi untuk membandingkan bilangan, ya ini sudah Pak Sur tulis. Yang kedua, cara membandingkan kedua pecahan tadi, ini tadi kan yang penyebutnya sama, ya Pak Sur tadi sudah menyinggung kalau penyebutnya tidak sama, sudah sedikit saya singgung. Maka cara membandingkan kedua pecahan yang penyebutnya tidak sama, caranya menyamakan dulu penyebutnya, ya dengan cara perkalian silang. Ikuti penjelasan Pak Sur, ya. Ini sebelum kita melanjutkan ke mengurutkan pecahan, ya. Contoh 3/4 dengan 1/2 itu nilainya yang lebih besar yang mana? Maka pakai cara yang pertama, kita buat 3/4, ya. 3/4, 3 dikalikan 1, 4 dikalikan 1. Mengapa dikalikan 1? Kan ini ada pecahan 1/2. Nah, 1/2 itu 2 itu bisa disamakan penyebutnya menjadi 4. Maka 2 nanti biar menjadi 4. Lah 4 itu tetap 4, maka dikalikan 1, ya. 3 kali 1 per 4 kali 1 sama dengan 3/4. Sedangkan yang 1/2 sama. Nah, biar menjadi penyebut 4, maka 2 ini harus dikalikan 2. Kalau pembilangnya dikalikan 2, maka penyebutnya harus dikalikan 2. Maka kita peroleh 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, sekarang sudah kita peroleh bilangan itu adalah 3/4 dan 2/4. Nah, kembali kepada penjelasan Pak Sur tadi. Kalau penyebutnya sama, pembilangnya makin kecil, itu nilainya makin kecil. Ya, jadi 2/4 itu lebih kecil daripada 3/4. Karena di sini 3/4 di depan, maka dibalik saja. 3/4 lebih besar dari 1/2. Sekarang kita tanpa menyamakan penyebut, kita bisa dengan cara perkalian silang, ya. Ini Pak Sur tulis ulang, atau perkalian silang. Kita tadi kan membandingkan bilangan 3/4 dengan 1/2. Mana yang kita kalikan? Perkalian silang itu. Jadi penyebut bilangan kedua, ini bilangan kedua, penyebutnya kita kalikan dengan pembilang dari bilangan yang pertama. Maka nanti hasilnya adalah di sini. 2 kali 3 hasilnya 6. Ini Pak Sur lingkar, ini hasilnya ada di atas. Lalu bilangan yang kedua, mengalikannya adalah pembilang dari 1/2, bilangan kedua, dikalikan dengan 4, atau 4 kali 1. Hasilnya adalah 4. Nah, dengan demikian kamu mudah. Jangan sampai salah, 2 kali 3 itu selalu untuk bilangan yang pertama.
Berarti 3/4 itu dengan cara mengalihkan silang pembilangan penyebut tadi diwakili oleh 6. Hasilnya 2 kali 3 itu 6. Demikian juga 4 itu adalah 4 kali 1 hasilnya 4. Maka bisa kita peroleh gambarannya. Oh ini 6 dengan 4. Maka ini Pak Sur beri penjelasan. 3/4 itu identik dengan 6. Ya. Karena tadi 6 ini adalah wakilnya dari ini. Demikian juga 1/2 itu sama dengan nilai 4. Ini bilangan yang kedua kita pilih dari ini. Jadi 1/2 ini untuk permudah cara mengalihkan penyebut bilangan ini dengan ini 4. Maka 1/2 itu diwakili 4. Dengan demikian kamu akan mudah. 6 itu dibandingkan 4 bagaimana? 6 lebih besar daripada 4. Sehingga karena 6 ini tadi mewakili 3/4, bisa kita katakan 3/4 lebih besar dari 1/2. Demikian ya, Nana. Baik, saya ulangi. Jadi tadi Pak Sur melanjutkan penjelasan tentang membandingkan ya pecahan yang pembilangnya tidak sama atau penyebutnya sama, ada penyebutnya tidak sama, ada pembilangnya tidak sama tapi penyebutnya sama dan sebagainya. Sudah di Pak Sur jelaskan ini ya. Nanti kurang jelas silahkan nanti bisa bertanya. Yang kedua, kita akan mengurutkan pecahan. Tadi sudah Pak Sur sampaikan, mengurutkan itu ya bisa dari urutan terbesar ke yang kecil atau dari yang terkecil ke yang terbesar. Contohnya, kita akan mengurutkan pecahan yang nilainya 5/7, 3/7, 6/7. Nah, kalau dari yang terkecil, kembali kepada penjelasan Pak Sur tadi. Kalau penyebutnya sama, ya, penyebutnya sama 7 lagi. Nah, sekarang kita tinggal melihat pembilangnya. Ini ada 5, ada 3, ada 6. Kalau sudah penyebutnya sama, nggak usah pikir panjang. Di mana pembilangnya yang makin kecil, itu nilainya yang paling kecil. Maka kalau di sini ada perintah urutkan dari pecahan yang terkecil, kita lihat penyebutnya sudah sama. Ya kita lihat ini. 3 itu lebih kecil dulu, terus 5, terus 6. Maka urutannya menjadi 3/7, 5/7, 6/7. Banding ini gampang. Kue 3 dibagi orang 7, dengan kue 5 dibagi orang 7, dengan kue 6 dibagi orang 7. Maka hasilnya atau bagiannya, bahasa Jawa ini, ya, dia memperoleh lebih banyak yang kue 6 dibagi 7. Begitu anak-anak ya. Nah, mungkin Pak Sur membuat contoh lain ya, anak-anak bisa mengikuti. 1/6, 2/6, lalu 3/6. Nah, ini sudah mudah. Penyebutnya sama, ini 1, 2, 3. Berarti bilangan ini kalau diurutkan dari yang terkecil sudah urut ya, urutannya 1/6, 2/6, 3/6. Itu Nana. Baik. Sekarang kalau penyebutnya tidak sama, bagaimana? Mengurutkan pecahan, penyebutnya tidak sama. Contoh, urutkan pecahan 4/5, 1/2, dan 6/10. Ini perintahnya dari yang terbesar. Maka ketiga bilangan yang penyebutnya tidak sama ini harus kita cermati. Berapa anak penyebutnya? Ada 5, ada 2, ada 10. Tentu kamu di kelas 2, kelas 3 sudah hafal kaitannya bilangan ini. 5, 2, 10. Maka bilangan ini penyebutnya harus disamakan. Ternyata 10 itu merupakan hasil kali 5 kali 2 atau 2 kali 5. Nah, ini akan mempermudah kalau kalian perkalian 1 sampai 10 itu sudah kamu kuasai. Gunanya untuk ini. Maka kemarin Pak Sur beri tugas anak-anak mengulangi untuk menghafal perkalian. Maka dapat kita peroleh, biar penyebutnya sama, maka penyebutnya nanti semua akan kita jadikan per 10 ya, per 10. Itu bilangan yang paling kecil yang bisa digunakan untuk dibagi 5, dibagi 2, dan bagi 10. Ya kan? Maka bisa kita boleh 4/5 sama dengan. Nah, ini ngikuti bawah saja karena ini akan kita buat jadi per 10 kan. Maka 5 kali 2.
Nah, kembali lagi, kalau penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya harus dikali 2. Bilangan itu nilainya tidak akan berubah. Kita peroleh 4/5 dikali masing-masing pembilang dan penyebutnya kali 2, maka diperoleh 8/10. Demikian juga 1/2. 2 ini harus kita jadikan per 10. 2 biar menjadi 10, maka dikalikan 5. Kalau 2 ini dikalikan 5, maka pembilangnya harus dikali dengan 5. Bisa kita peroleh 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. Maka 1/2 itu nilainya sama dengan 5/10. 4/5 nilainya sama dengan 8/10. Jadi bilangan ini kita hanya mengubah angkanya saja, tapi nilainya tetap. 4/5 itu dengan 8/10 sama. 1/2 dengan 5/10 sama. Nah, sedangkan yang 6/10 tidak usah kita mengalihkan, kan sudah 10. Ya, ini tidak usah dikalikan berapa, dikalikan 1 aja. Tidak usah dikerjakan seperti ini. Maka bisa kita peroleh pecahan itu menjadi berapa? Semua adalah berpenyebut 10, yaitu 8/10, 5/10, dan 6/10. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, kembali kepada pengertiannya tadi. Jika pecahan itu penyebutnya sama, nah sekarang kita tinggal melihat pembilangnya. Kalau penyebutnya sama, pembilangnya makin kecil, maka bilangan itu nilainya paling kecil. Jadi yang paling kecil ini, setelah ini 6/10, setelah ini 8/10. Nah sekarang jangan lupa perintahnya apa? Urutkan dari yang nilainya besar. 5, 6, 8. Mana yang paling besar? Ya, 8. Terbesar kedua adalah 6 dan yang paling kecil ada 5. Maka urutan bilangan tadi setelah melalui pembahasan seperti ini, urutan dari yang terbesar adalah kita tidak menulis bilangan yang sudah penyebutnya disamakan, tapi bilangan awal tadi. Ini 4/5, gitu. Jadi yang kita urutkan bukan yang 8/10. Kalau 6/10 kan bilangan aslinya sudah ini. Lalu 1/2 tadi kan 5/10. Tapi yang kita tulis adalah 1/2. Sekali lagi saya ulangi. Jadi urutan bilangan tersebut dari yang terbesar adalah 4/5, 6/10, dan 1/2. Mengapa 4/5? Karena 4/5 tadi kita jadikan per 10, angkanya menjadi 8/10. Sedangkan 1/2 jadikan per 10, angkanya jadi 5/10. Begitu anak-anak, penjelasan singkat dari Pak Sur, mudah-mudahan kamu pahami. Maka dari itu, kamu dengarkan tadi yang penjelasan Pak Sur, sambil dilihat ya. Sekian, terima kasih. Selamat belajar. Jaga selalu.